Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi Versa, masker dan vaksinasi tidak terpisahkan untuk melindungi diri. Keduanya menjadi senjata ampuh melawan penyebaran COVID-19 yang kian masif. Karena itu gunakan masker double dan jangan takut mengikuti program vaksinasi. Inilah editorial hari ini, edisi Senin 28 Juni 2021. Dengan tema Masker Double Perisai Diri. Bersama saya Vera Bahaswan. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 0215839900. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir anggota Dewan Redaksi Abdul Qohar. Selamat pagi Bang Qohar. Selamat pagi Vera. Ya Bang Qohar, ini kita lihat dulu nih apa saja headline dari media Indonesia yang terbit hari ini. Kalau kita lihat yang pertama ini adalah pemerintah terus akan genjot akselerasi vaksinasi. Kalau kita lihat memang Presiden sendiri juga sudah menginstruksikan gitu ya bagaimana percepatan vaksinasi per hari 1 juta. Betul. Bisa atau tidak sebetulnya? Ya, kalau melihat ketersediaan kemudian tenaga kesehatan dan seterusnya mestinya bisa. Karena buktinya hari Sabtu yang lalu kan kita bisa mencapai 1,3. Tetapi syaratnya satu, harus ada kolaborasi yang aktif di antara beberapa komponen yang ada. TNI dilibatkan, Polri dilibatkan, seluruh tenaga kesehatan dilibatkan, dan yang tidak kalah penting juga adalah stok vaksinnya ada. Nah, itu yang lebih penting lagi. Betul, jangan sampai percepatan vaksinasi tapi stoknya tidak sesuai. Ketika infrastrukturnya siap tapi stoknya tidak ada, juga akan kesulitan. Begitu pula stok ada tapi distribusi tidak merata, juga akan kesulitan. Kalau kemudian distribusi sudah merata, stok ada, tenaga ada, publiknya tidak mau divaksin juga akan tidak mencapai 1 juta. Jadi intinya adalah kolaborasi berbagai kalangan. 1 juta vaksin satu hari sudah terbukti bisa 1,3 juta dan ini bisa dilanjutkan menjadi nanti karena kita berkejaran dengan proses penularan virus COVID-19 yang kian masif karena varian baru itu, varian Delta. Nah, kalau asumsinya kalau mulai Juli itu bisa 1 juta, maka di akhir November kita sudah tuntas target 181 juta jiwa orang menerima vaksin. Meskipun nanti dosis lengkapnya barangkali baru tercapai pada tahun depan. Tidak apa-apa, tetapi yang paling penting adalah target itu sudah bisa dilampaui dulu. Tapi jujur saja nih Bang Qohar, ini masih jauh sekali angkanya untuk vaksinasi yang sudah 2 kali penyuntikan baru di angka 13 juta, sementara yang dosis pertama baru di angka 27 juta, rasanya kok jauh sekali ya dari 181 juta. Bagaimana mengejarnya? Kalau memang sehari ditargetkan 1 juta, kemarin kita patut apresiasi pada Sabtu 1,3 juta. Artinya bagaimana mengkonsistenkan ini? Ya kan begini, mulai 1 Juli sampai 31 Desember itu kalau kita hitung itu kan 182 hari lah. 182 hari kalau sehari 1 juta itu 182 juta, lebih malahan kan. Lebih dari target sasaran. Sementara ini yang tersisa kan sudah 27 juta. Artinya kan berarti masih ada sekitar 155 orang, 154 lah, 154 juta. Itu mestinya dengan tenaga yang ada, dengan stok yang tersedia, dengan distribusi yang beres, dengan masyarakat yang mau diyakinkan untuk mengikuti vaksinasi, di akhir November atau di awal Desember itu sudah tuntas. Optimis bisa terpenuhi dengan syarat-syarat tertentu tadi itu yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kemudian headline yang kedua adalah revisi Undang-Undang ITE bisa perbaiki peringkat demokrasi. Maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi kan Undang-Undang ITE ini kan seperti katakanlah kita hidup di era informasi yang meluber, media sosial yang luar biasa masif. Itu kan kita hidup dalam situasi seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua itu artinya ya bisa tajam ke atas, bisa tajam ke bawah gitu kan, tergantung siapa yang menggunakan. Nah, Undang-Undang ITE selama ini kan dikritik, ada pihak yang mengkritik terlalu longgar sehingga orang bisa seenaknya di media sosial menyuarakan suara-suara penghinaan misalnya. Tetapi di sisi lain
ada juga pasal karet yang bisa ditarik ulur dengan multitafsir sehingga ini mengganggu proses demokrasi. Ya. Nah, sama kayak dulu Orde Baru pasal karet. Ini bisa digunakan untuk menggebuk siapapun yang berbeda. Orang yang kritis berbeda kemudian digebuk, dimasukkan penjara. Nah, ini harus dijamin bahwa revisi Undang-Undang ITE ini memang fungsinya adalah untuk memilah siapa penghina, siapa menyebarkan hoax, siapa menyebarkan berita bohong, dan siapa yang kritis. Suara berbeda, kritis itu harus tetap menjadi bagian dari yang dilindungi karena ini kebebasan berbicara. Iya, tentu kita tunggu bagaimana pembahasan revisinya nanti pada bulan Juli. Betul. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah telusuri rekam jejak Hakim PT Pinangki. Hakim Pinangki ini bahwa pertimbangan mengenai gender dalam putusan perkara Jaksa Pinangki dikatakan bahwa salah tempat lantaran hanya fokus pada pelaku ketimbang kasusnya. Kenapa demikian? Ya, karena begini, kan aneh ya, ketika pengadilan negeri, pengadilan tipikor sudah memvonis 10 tahun penjara pada Jaksa Pinangki, lalu dia mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi mengkorting putusan vonis di tingkat pertama itu dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Ini kan luar biasa, dan yang makin aneh lagi alasannya adalah karena Jaksa Pinangki adalah perempuan. Ini kan basis gender yang tidak pas. Kenapa? Karena Jaksa Pinangki ini aktif dia melakukan proses, dia kalau bahasa orang Jakarta nyamperin gitu. Mendatangi mereka mengajak mereka untuk berbuat korup gitu kan. Nah, dengan status dia yang sebagai salah satu faktor pelaku utama, mestinya dia tidak di-courting. Nah, inilah yang diminta untuk KY, Komisi Yudisial, menelusuri rekam jejak ini. Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara Pinangki ini. Kenapa bisa memberikan pertimbangan yang tidak logis begitu ya? Betul. Nah, penelusuran bisa dilakukan misalnya dengan 10 putusan terakhir di Pengadilan Tinggi yang dia lakukan, yang dia tangani, itu seperti apa? Kemudian keanehan-keanehannya bagaimana? Atau bisa juga apa ini yang melandasi ini? Nah, dengan adanya putusan tersebut, maka KY bisa memberikan rekomendasi agar hakim yang bersangkutan ya ditindak oleh Mahkamah Agung gitu loh. Karena ini memang sesuatu yang sangat jomplang antara putusan tingkat pertama dan yang kedua. Tapi pernah tidak ada putusan yang memang memuat pertimbangan faktor gender? Sejauh ini faktor gender itu dipertimbangkan kalau dia bukan pelaku utama, bukan bukan pelaku utama yang melakukan suap misalnya. Dan faktornya adalah karena dia sedang misalnya punya anak kecil, punya bayi, kemudian dia masih harus menyusui. Nah, itu adalah faktor-faktor yang gender, tapi bukan semata-mata karena status dia perempuan, tetapi karena memang ada faktor yang lain, soal kemanusiaan, bahwa dia punya anak kecil yang harus disusui dan sangat tergantung pada air susu ibu misalnya, seperti itu. Nah, sementara ini kan tidak. Ini kan karena dia perempuan dan dia jadi cara pandang gendernya itu salah kaprah gitu. Nah, ini yang membuat beberapa kalangan meminta agar KY segera bereaksi. Baik, dan pemirsa serta Bang Kohar juga, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Masker double, perisai diri. Masker dan vaksinasi tidak terpisahkan untuk melindungi diri. Keduanya menjadi senjata ampuh melawan penyebaran COVID-19 yang kian masif. Karena itu, gunakan masker double dan jangan takut mengikuti program vaksinasi. Penyebaran virus corona kian cepat dan masif karena adanya varian baru. Kasus harian COVID-19 di Indonesia menembus angka 21.342 pada Minggu 27 Juni lalu. Tingkat penyebaran yang tinggi itu mengindikasikan bahwa masker satu lapis sudah tidak mempan lagi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan masker double sebagai antisipasi penularan COVID-19 varian baru, terutama varian Delta. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, penggunaan masker double dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 hingga 90%.
Hal itu terjadi karena virus atau bakteri akan lebih tersaring ketika mengenakan masker double. Masker double disarankan untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari masyarakat di tempat umum. Menggunakan masker kain dan masker bedah sebab penyebaran COVID-19 secara cepat melalui percikan droplet, baik saat bersin maupun batuk. Memakai masker adalah salah satu cara efektif untuk menahan droplet tersebut menyebar. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masker bedah dapat menghalangi partikel udara yang berpotensi menularkan virus corona sebanyak 84,3%. Jika mengenakan dua masker sekaligus, yaitu masker bedah dan masker kain, perlindungannya bisa meningkat hingga 92,5%. Penggunaan masker double harus dianggap sebagai perisai paling mumpuni untuk melindungi diri saat ini. Akan tetapi, terus terang saja, masih banyak orang yang tidak mau memakai masker, sehingga penularan COVID-19 tidak terbendung. Ambil contoh, penambahan kasus tertinggi selama pandemi di Jakarta terjadi pada Minggu 27 Juni mencapai 9.394. Sementara tingkat kepatuhan warga ibu kota menggunakan masker turun drastis. Pada akhir 2020, kedisiplinan warga memakai masker dapat mencapai 70%, tetapi saat ini turun sekitar 20-25%. Selain menggunakan masker double, perisai diri paling efektif lainnya ialah vaksinasi. Hingga akhir pekan lalu, vaksinasi dosis pertama telah dilakukan pada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua pada lebih dari 13 juta orang. Pemerintah sudah mencanangkan vaksinasi 1 juta dosis per hari mulai Juli. Patut diapresiasi, target itu lebih cepat tercapai karena pada Sabtu 26 Juni pemerintah telah berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi per hari. Target vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong Kementerian Kesehatan dengan semua pihak, terutama TNI Polri, pemerintah daerah, serta BUMN dan pihak swasta yang turut membantu. Pada sisi lain, ada antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk ikut program vaksinasi. Tugas pemerintah selanjutnya tentu saja menjamin ketersediaan vaksin yang dibutuhkan untuk mengakselerasi vaksinasi. Jauh lebih elok lagi jika tempat pelaksanaan vaksinasi itu didekatkan dengan tempat tinggal masyarakat. Karena itu, sebaiknya vaksinasi dilakukan di seluruh puskesmas di negeri ini. Vaksinasi dilakukan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau kartu tanda penduduk. Meski sudah mengikuti vaksinasi, masyarakat tetap disarankan untuk memakai masker double. Masker dan vaksin ialah perisai diri jika tidak mau terpapar virus corona yang tidak kelihatan, tetapi dengan cepat mencabut nyawa. Masker double perisai diri kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Nah, Bang Kohar dan juga pemirsa, kalau tadi kita simak bersama, paket editorial mengatakan bahwa masker double ini memang perisai diri. Betul. Terlihat seperti dari halaman covernya saja ini ya. Ini sudah banyak berbagai macam lapisan masyarakat yang menggunakan masker double. Ada TNI, Polri, kemudian juga masyarakat polisi, sipil, pelajar, atlet, tukang sapu, pembersih, gitu kan, dan pengemudi cara taksi. penggunaannya memang yang pertama adalah masker bedah, kemudian dilapisi dengan masker kain. Ya, kayak dikatakan, yang saya pakai ya. Iya, nah ini seperti contohnya ya, Bang Kohar memakai. Dan efikasinya katanya sampai dengan 92,5%. Luar biasa untuk bisa melindungi diri kita begitu ya dari paparan virus, terutama varian Delta ini. Nah, tapi kan jadi PR-nya adalah masyarakat sekarang ini katanya berdasarkan hasil survei, tingkat kepatuhan penggunaan masker menurun 20 sampai dengan 25%. Untuk di DKI Jakarta saja artinya hanya sekitar 50%. Nah, ini kan adalah PR pemerintah sebetulnya. Di Jakarta malah dari tadinya itu sekitar 70% mereka yang patuh menggunakan masker. Pada bulan-bulan Mei itu sudah mulai turun menjadi 30% cuma. 20 sampai 30%. Artinya kan sesuatu yang luar biasa, dan alasannya hampir semuanya sama, merasa ngap katanya, merasa tidak bisa bernapas. Makanya di media Indonesia ini kan disebut lebih baik pakai masker double meskipun ngap daripada terpaksa pakai ventilator. Nah, itu lebih ngapnya mengerikan. lebih luar biasa lagi. Artinya
segala upaya yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan itu semuanya adalah basis dari ilmu, berbasis penelitian, berbasis sains. Nah, apa yang direkomendasikan oleh Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat Februari lalu adalah salah satunya ini 2 masker. Mengapa? Karena ini bisa lebih menyaring untuk virus, bakteri yang dimunculkan oleh varian baru yang lebih masif, yaitu varian Delta. Nah, dengan masuknya varian Delta ke Indonesia, yang sekarang membuat tingkat penularannya menjadi sangat cepat, yang kemudian kemarin kita mencapai angka yang sangat tinggi harian, yaitu 21.342 kasus dengan tingkat kematian 400 lebih, maka ya patuhilah penggunaan masker ketika kita keluar ya, menggunakan masker double. Lebih baik lagi masker double. Betul, lebih baik masker double seperti yang saya lakukan. Kemudian, tapi kalau sudah menggunakan masker KN95 nggak perlu didouble, seperti yang dipakai oleh Vera Baswan. Nah, jadi apa yang disarankan itu bukan mengada-ada. Apa yang disarankan semuanya sudah ada basis, basis ilmiahnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang bagaimana pemerintah maupun juga Satgas untuk bisa melakukan perubahan perilaku terhadap masyarakat? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Sony Hari Harmadi. Selamat pagi, Pak Sony. Selamat pagi, Mbak Vera. Selamat pagi, Bung Kahar. Selamat pagi, Pak Sony. Pak Sony, ini kan PR yang luar biasa ketika memang ada himbauan untuk menggunakan masker double. Sementara tingkat kepatuhan masyarakat kita saja saat ini sudah menurun 20 sampai dengan 30%. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan perubahan perilaku di tengah masyarakat? Jadi Mbak Vera begini, kami kan punya dashboard monitoring perubahan perilaku. Ada 2 hal yang kami selalu pantau, yaitu kepatuhan secara individu dan kepatuhan secara institusi. Memang betul bahwa sebetulnya dari Januari sampai Juni ini kepatuhan paling rendah itu ada di bulan Januari. Lalu kemudian di bulan Februari naik, Maret naik, April naik, Mei turun. Nah, selama Mei itu turun, lalu di Juni ini mulai naik lagi. Nah, terus kemudian yang sebetulnya memprihatinkan adalah kepatuhan institusi. Karena institusi ini cenderung turun terus tuh sejak bulan Maret kemarin. Tetapi di Juni ini mungkin karena risikonya meningkat, mulai naik lagi. Jadi kalau institusi itu tidak patuh seperti kantor, pasar, mal, ya stasiun-stasiun transit seperti stasiun kereta, terminal, bandara, tidak mendukung atau memfasilitasi orang untuk bisa atau mudah melaksanakan protokol kesehatan, secara individu biasanya bisa jadi turun. Karena kalau misalkan di individu itu punya kepatuhan yang baik misalkan, tetapi tidak didukung oleh fasilitas yang ada di institusinya, itu bisa menurunkan kepatuhan si individu tadi. Nah, kemudian soal masker double itu betul sekali. Jadi rekomendasi yang kami buat juga di dalam buku kami adalah penggunaan masker double, karena memang masker medis itu bisa punya filtrasi yang lebih baik, tetapi kemampuan kerapatannya itu lebih buruk dibanding masker kain. Kalau masker kain filtrasinya lebih rendah, tetapi kemampuan kerapatan pinggir ya, itu menghilangkan celah itu lebih baik. Jadi kombinasi antara masker bedah di dalam dan masker medis, maksudnya masker medis di dalam dan masker kain di luar, itu akan meningkatkan filtrasi dan proteksi kita. Iya, lalu Pak Sony, yang menjadi pertanyaan kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh Satgas COVID-19 ini untuk bisa mendisiplinkan? Tadi kalau dikatakan bahwa institusinya sudah banyak tidak mendisiplinkan karyawannya ataupun masyarakat di transportasi publik, bagaimana untuk bisa merubah ini? Ya, jadi ada 2 hal yang sekarang kami lakukan ya. Upaya pendisiplinan yang lebih tegas ya, melalui operasi justisi, itu yang pertama. Tetapi itu tidak bisa kita andalkan, karena kalau tidak ada petugas biasanya kemudian masyarakat tidak patuh lagi. Nah, yang kedua adalah upaya penyadaran melalui kampanye secara masif. Kemarin kami baru saja rapat koordinasi dengan seluruh daerah, dan kami minta dengan narasi tunggal untuk mengkampanyekan secara masif kepada masyarakat. Kami juga menurunkan duta perubahan perilaku ya untuk mengedukasi masyarakat secara langsung di bawah. Juga kemudian
melalui berbagai media seperti dukungan Metro TV, ya, dukungan televisi, radio, koran dan seterusnya untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengapa sangat penting untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi kombinasi antara penegakan disiplin, kampanye secara masif, edukasi secara langsung itu kami tingkatkan sekarang, Mbak Vera. Ada target tertentu untuk masker double ini kapan bisa betul-betul menjadi gerakan yang masif di tengah masyarakat? Ya memang nggak semua orang bisa ya untuk melakukan itu karena secara ekonomi kan juga tentu tidak semuanya mampu. Tetapi yang paling penting adalah gerakan pakai masker ini. Jadi yang nomor satu adalah memastikan semua orang pakai masker ketika berada di luar rumah. Yang kedua, kalau dalam kondisi risiko yang lebih tinggi, misalkan di ruangan yang tertutup dan seterusnya, masker double menjadi satu keharusan. Jadi lihat risiko yang ada ketika berada di sarana transportasi publik yang kemudian punya risiko penularan yang tinggi, pakai masker double itu sangat disarankan. Berada di ruang rapat dengan waktu yang cukup lama, pakai masker double itu juga sangat disarankan. Jadi ketika kita memang betul-betul harus berada di tempat yang berisiko tinggi, masker double itu kita dorong betul. Targetnya memang dalam 1-2 minggu ini terjadi kenaikan kepatuhan dan juga mereka yang menggunakan masker double terus meningkat, kira-kira gitu Mbak Vera. Oke, perlu tidak Satgas Pusat untuk menginstruksikan kepada Satgas daerah untuk memberikan sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan masker di area publik? Perlu. Jadi kemarin sudah kami sampaikan bahwa kombinasi antara penegakan disiplin ya dengan bentuk sanksi yang ditentukan oleh daerah itu sendiri dan edukasi secara masif itu harus dilakukan karena pendisiplinan masyarakat itu kan bentuk penegakan aturan supaya masyarakat sadar bahwa ada risiko atau ada konsekuensi dari ketidakpatuhan tadi. Tetapi di sisi lain kami juga menggunakan metode edukasi kearifan lokal ya, makanya beberapa metode edukasi kami itu menggunakan berbasis seni budaya sehingga masyarakat diharapkan lebih bisa menerima dalam konteks budaya mereka sendiri. Nah itu yang terus kami lakukan dan memang kami juga menggandeng nih tokoh masyarakat sama tokoh agama seperti di Bangkalan contohnya ya. Waktu bulan Mei lalu kepatuhan memakai masker tuh hanya sekitar 14-15% loh dari seluruh masyarakat. Lalu kami menggandeng para kiai, ya, terus kemudian tokoh masyarakatnya, sekarang kepatuhannya sudah 50% di Bangkalan. Jadi meningkat secara drastis, tapi kita harus menggunakan konteks lokal untuk mengajak, mengedukasi masyarakat tadi. Dan kami juga sudah menyebarluaskan buku panduan terkait dengan bagaimana cara pemakaian masker yang benar sehingga bisa memberikan proteksi secara maksimal. Baik, kita harapkan semoga edukasi yang diberikan oleh Satgas tingkat pusat sampai dengan daerah dan tentunya tingkat pengawasannya juga begitu ya harus lebih dikuatkan lagi agar betul-betul masyarakat ini sadar bahwa betapa pentingnya masker sebagai perisai diri. Terima kasih Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sony Hari Harmadi sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Sony. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dengan topik utama kami hari ini yaitu masker double perisai diri. Dan sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami, ada Pak Mauharizar dari Aceh. Selamat pagi Pak Mauharizar. Selamat pagi Vera, selamat pagi Bung Kohar. Ya, silakan Pak Mauhar. Ya, pertama sekali dari ujung Sumatera kami Urang Gayo ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas menggandasnya penyebaran corona, terutama di Pulau Jawa yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban. Bung Kohar, akhir-akhir ini ada fenomena positif yang tentu sangat menggembirakan,
yang terjadi di masyarakat, yaitu antusiasnya masyarakat mengikuti vaksinasi. Bahkan di beberapa daerah, warga rela antri berjam-jam dan berpanas-panasan, malahan berdesak-desakan karena takut kehabisan stok. Ending ini, bila kita kelola secara intens, kami yakin bisa menumbuhkan motivasi di tengah masyarakat untuk lebih sadar akan bahayanya penularan COVID. Sehingga setiap warga mau bertanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Salah satunya yaitu wajib memakai masker, lebih-lebih bila bisa memakai masker double gitu ya. Selanjutnya, negara juga wajib menegakkan undang-undang kekarantinaan beserta aturan lain yang telah diberlakukan seperti PSBB atau PPKM Mikro dan lain sebagainya. Sekarang tidak cukup lagi hanya sekedar himbauan atau kasih masker gratis atau hanya sekedar disuruh putar balik. Namun setiap pelanggar harus diproses hukum. Sebagaimana 2 warga negara yang sebelumnya telah dijatuhi vonis karena melanggar undang-undang ini. Hukum sejatinya itu diberlakukan tegak lurus untuk semua warga negara, jangan tebang pilih. Selanjutnya kepada Satgas COVID, kami punya 2 masukan ya, terutama. Yang pertama, mohon tes COVID ini lebih dimasifkan lagi, terutama di luar Jawa, karena kami meyakini bahwa virus varian Delta ini sudah menulari orang di luar Jawa, terutama di Aceh yang vaksinasinya terendah seluruh Indonesia. Kemudian, MUI barusan ini telah membuka diri agar tempat ibadah dapat dipergunakan untuk dijadikan sarana edukasi yang berbasis komunitas. Jadi ini sangat menggembirakan bila Satgas nanti benar-benar bisa memanfaatkan sarana ibadah ini untuk edukasi. Demikian mungkin Bung Kohar dan Tera. Baik, terima kasih Pak Mauhar. Kemudian ada Pak Edward dari Bengkulu, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Kondisi yang terlihat dengan akumulasi dalam jumlah yang sangat besar sekarang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kita tahu betul pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala usaha. Itu vaksinasi yang dimasifkan, himbauan-himbauan, perlakuan PPKM dan sebagainya. Tetapi kita sesalkan masih ada orang-orang yang menganggap sepele. Contoh, waktu sidang Habib Rizik, mereka datang beramai-ramai tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Ini klaster baru dijamin dalam waktu 2 minggu ini akan meledak. Ternyata sekarang di Bekasi itu sudah tidak menerima pasien di rumah sakitnya. Nah ini yang kita sesal. Tolonglah masyarakat, sesuai dengan bahasa tadi, tolonglah masyarakat berkolaborasi bersama-sama mengatasi perang melawan COVID-19 ini. Ini real, bukan main-main. Pemerintah menyiapkan sarana-sarana rumah sakit, tenaga nggak terkejar dengan jumlah penyebaran yang luar biasa sekarang. Apalah artinya sudah ada tanda-tanda darurat sekarang. Ini menandakan bahwa kita sudah harus dalam lampu merah yang harus hati-hati betul dalam mengatisanya. Ini perlu seperti tadi, tolong seluruh elemen masyarakat, mulai tempat-tempat ibadah memberikan sosialisasi agar masyarakat sadar betul. Apakah itu mau pakai masker double, apakah itu vaksinasi, dan terakhir adalah mengurangi kegiatan keluar. Ini yang penting. Walaupun pakai masker, kalau masih mengadakan kegiatan keluar, mungkin dengan bersentuhan tangannya nanti menyentuh tanpa disadari ini, tapi mengurangi kegiatan keluar. Ini yang paling penting. Kalau tidak penting betul, nggak usah keluar rumah. Nah ini mungkin ada yang harus dipertimbangkan. Sebenarnya pemerintah sudah menangani dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Ada hal-hal lagi yang perlu dibantu terhadap orang-orang yang betul-betul butuh. Karena mereka mungkin walaupun bukan namanya lockdown, tetapi mereka karena kegiatan secara ekonomi mereka berkurang, tolong dipikirkan oleh masyarakat daripada nanti menanggulangi biaya orang-orang yang kena COVID ini di rumah sakit mahal, lebih baik menjaga mereka jadi sehat. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih media Indonesia. Baik, terima kasih Pak Edward. Kemudian ada Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi Mas Kohar ya. Ya. Ini betul-betul masker double perisai diri. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas di editorial juga mulai terbukti. Ya. Jangankan ada yang punya masih ada juga di daerah saya ini masih ada juga yang ini katanya konspirasi.
Nggak habis pikir saya. Nggak habis pikir saya dengan orang-orang yang punya paham sumber pendek. Udah bergelimpang. Saya sampai menangis ya dengan ibu yang hamil 7 bulan itu meninggal di dalam itu. Jadi kita kadang-kadang pada kita punya bangsa ini yang paling patuh di dunia ini. Ya, ada 2 yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Adab dan adat. Tapi ternyata dalam keadaan sekarang masih ada juga yang punya paham sumbu pendek. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian merebaknya sekarang ini, contoh aja hari kemarin tuh 21.000, 300 lebih. Nah, itu udah diimbau. Baru sekarang nih, tengok aja Mas Kohar. Sekarang ini di setiap vaksinasi berbondong-bondong. Ya, karena ini alhamdulillah diimbau juga oleh media Indonesia. Baru mulai ketakutan sekarang nih. Ya, udah mulailah tercapai 1,3 juta sekarang nih yang divaksin nih. Nah, bisa aja. Masalah masker double. Saya punya pengalaman Mas Kohar. 2 bulan yang lalu, saya membawa kawan saya, seorang dokter, hari Jumat, hari Sabtu dia harus diisolasi mandiri. Dia kena COVID. Saya alhamdulillah dari awal-awal udah pakai masker double. Nah, 2 kali saya pengalaman Mas Kohar. Ada dengan anggota kepolisian, dengan Kabak Sunda begitu, ada mempertangan di Polres. Dia malamnya dijemput dengan COVID. Dia Dia dikatakan positif kena. Nah, tapi saya alhamdulillah saya di swab saya tidak ada karena saya double, malah 3 saya pakai lagi. Yang pakai yang pakai kacamata itu. Jadi ini marilah kita melalui editorial media Indonesia ini, kita hargailah media ini bagaimana mengedukasi masyarakat. Sekarang tengok aja lah, buka aja lah TV sekarang. Sedih kita nengoknya Mas Kohar. Ya mudah-mudahan dengan adanya imbauan dari editorial media Indonesia ini, masker double perisai diri ini, marilah kita kita laksanakan. Ya. Terima kasih Pak John Veto. Selanjutnya ada Ibu Heni Clara. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eva, Bung Kohar. Pagi, Bu. Kita dari Pamulang, Tangsel. Begini, dengan penelpon pertama, kedua, ketiga saya setuju sekali. Sudah panjang lebar cerita, tapi yang penting begini. Saya menghimbau kepada Satgas dan kepala daerah setempat kami di Tangsel untuk turun gunung saja. Aparat turun aja ke kompleks dan pemukiman karena sudah mengerikan sekali. Yang pakai jangankan masker double, masker aja dipakai enggak, mereka abai. Mereka tokoh ulama, kiai, semuanya diberikan edukasi. Kedua, singkat saja bahwa saya menghimbau sekali sebagai warga negara. Bagaimana cara supaya di tempat kami ini tidak ada lagi, karena saya punya teman dekat dokter kena COVID, tetapi baik, alhamdulillah suaminya kena sudah meninggal. Itu mengerikan sekali. Jadi mereka percaya berita hoax. Diberikan sanksi hukum aja administrasi, bikin denda aja 100.000 kayak nggak pakai masker begitu. Singkat saja. Terima kasih Mbak Eva, Bung Kohar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Bang Kohar, tadi ada 4 penelpon dan rata-rata ini mengeluhkan terkait dengan pelanggaran yang masih saja terjadi. Artinya kita mendorong bagaimana penegakan hukum bagi mereka yang masih menciptakan kerumunan, yang tidak menggunakan masker. Bagaimana mendorong ini? Sebetulnya sebaik-baik senjata itu adalah kesadaran. Kesadaran dari masing-masing pihak. Nah, bagaimana tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sony Hari, bahwa berbasis kearifan lokal, berbasis agama, berbasis apapun yang memberikan contoh-contoh keteladanan, agar orang taat protokol kesehatan, agar orang menggunakan masker setiap dia berada di dalam ruang-ruang yang sangat berisiko untuk tertular lebih cepat. Bahkan ada kampanye, bukan kampanye, ada yang menghubungkan misalnya begini, Kanada misalnya. Kanada itu kenapa dia berhasil melakukan pengendalian, relatif berhasil melakukan pengendalian COVID-19 karena mempraktekkan hadis Nabi katanya. Hadis Nabi yang mana? Hadis Nabi yang menyatakan bahwa apabila engkau berada di sebuah negara atau wilayah yang di situ ada wabah, maka diamlah di situ. Tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Orang yang dari luar tidak boleh masuk. Itu hadis Nabi mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan hadis yang lainnya, apabila engkau melihat wabah, berlarilah kencang-kencangnya seolah-olah engkau melihat singa gitu kan. Artinya hindari sejauh-jauhnya. Maka apa yang tadi
sampaikan oleh para penelepon dan seterusnya adalah bentuk dari cerminan keinginan kita semua agar kita cepat bisa mengendalikan COVID-19 ini. Iya, kuncinya adalah kesadaran dan ikhtiarnya apa begitu ya bisa dilakukan. Penegakan gitu ya? hukum itu adalah menjadi salah satu wilayah yang memang harus dilakukan. Karena apa? Karena tanpa ada pelaksanaan penegakan hukum atau ada tebang pilih dan seterusnya, maka ya masyarakat akan sudahlah, paling saya nggak pakai masker juga nggak akan didenda, saya juga nggak akan ditangkap gitu kan. Jadi kalaupun ditangkap cuman ucapan minta maaf sudah selesai. Disuruh push up dan seterusnya, paling suruh itu. Nah, yang lebih penting dari itu adalah kita tahu bahwa penggunaan masker itu bukan hanya untuk kita, tapi juga melindungi anak kita, melindungi keluarga cucu kita, melindungi keluarga kita, melindungi ibu, ayah kita, kakek, nenek, atau semua masyarakat kita yang butuh perlindungan. Karena ingat, 1 dari 8 penderita COVID di Indonesia itu adalah anak-anak. Bayangkan kalau mereka itu kemudian menjadi bertambah jumlahnya hanya karena keteledoran, berarti kan kita melakukan kegiatan yang zalim. Nah, kezaliman itu ya sebuah perkara yang buruk yang harus betul-betul dihindari. Maka pendekatan apapun pendekatan, basis kuncinya adalah bagaimana kesadaran itu harus kita sentuh. Kesadaran masyarakat. Edukasi semuanya. Dan menggerakkan tokoh masyarakat tentunya begitu ya. Baik Bang Kohar, kita lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Kohar, ini perlu menjadi catatan kita bersama bahwa masih banyak masyarakat yang salah kaprah, salah paham bahwa ketika sudah divaksinasi maka mereka merasa sudah aman, tidak perlu lagi pakai masker karena sudah terproteksi. Nah, bagaimana untuk meluruskan hal ini? Artinya tingkat edukasi di masyarakat bagi mereka yang sudah divaksin pun juga masih rendah. Ya, seeing is believing. Jadi dengan melihat itu baru percaya bahwa ternyata memang vaksin itu memang menghambat risiko keparahan terkena, tetapi bukan berarti garansi bahwa kita tidak bakal terkena. Tidak ada yang pernah mengatakan seperti itu. Potensi terkena tetap ada, tetapi bedanya orang yang sudah divaksin dengan yang tidak pernah divaksin, jelas tingkat keparahannya akan kekuatan tubuhnya untuk melawan penyakit itu jauh lebih berlipat-lipat dari yang lebih bagus. Karena sudah tercipta antibodinya. Betul, yang sudah divaksin ya, terutama vaksin lengkap dalam tempo tertentu. Maka dengan dia melihat fakta bahwa sudah ada orang yang divaksin tetapi masih terkena, artinya berarti kekebalan mereka bukan kekebalan kena terhadap COVID karena mereka melanggar protokol kesehatan, ya otomatis tetap saja bisa tertular. Tetapi ketika tertular, itu relatif lebih tahan daripada mereka yang belum menerima vaksin. Bukan berarti lalu kesimpulannya, kalau begitu apa gunanya vaksin? Ya gunanya vaksin jelas-jelas tadi untuk membentengi diri kita dari risiko terparah apabila kita terkena COVID misalnya. Nah, benteng yang perisai yang paling bagus adalah protokol kesehatan, termasuk masker double itu. Makanya mengapa masker double? Karena memang masker kain itu tingkat menyaring partikelnya tipis, tapi dia rapat. Masker medis tingkat menyaring partikelnya 80%, belum sampai pada level yang sangat tinggi. Karena itu ketika dikombinasikan, maka dia akan bisa menjadi sangat tinggi, 92,5%. Masker N95, KN95 itu bisa sampai 95%. Tetapi tingkat keterjangkauan atau harganya sangat relatif mahal, sehingga masyarakat juga tidak semuanya dianjurkan untuk itu, karena memang kemampuan daya belinya juga terbatas. Nah, karena itu yang paling penting adalah taat protokol kesehatan. Ada kesadaran bahwa semua yang dilakukan ini adalah merupakan ikhtiar. Lihat, di berbagai belahan dunia sekarang sudah mulai mengunci lagi. Bangladesh, Rusia, kemudian di Prancis, kemudian Malaysia melanjutkan lockdown. Semua terjadi karena apa? Karena ada varian Delta itu yang cepat menular, cepat menyebar. Nah, kita mestinya dengan pengalaman saat ini ketika tiba-tiba terjadi ledakan kasus, maka tidak ada lagi saatnya bagi kita untuk menyangkal.
bahwa jangan ada lagi juga terpengaruh dengan konspirasi-konspirasi begitu ya, bahwa berita-berita virus bohong. itu memang ada, virus itu fakta dan menyerang kita semua dan banyak sekali tenaga kesehatan yang sudah gugur. Bang Kohar dan juga pemirsa, ini ada pernyataan langsung dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa salah satu tantangan pemerintah dalam menangani COVID-19 di Indonesia ini adalah menyikapi perbedaan persepsi yang ada di tengah masyarakat. Salah satunya adalah mispersepsi penggunaan masker dan vaksinasi, bahkan di kalangan dokter. Kita simak berikut ini. Menyikapi pandemi itu bukan hanya terjadi antara masyarakat dan sebagian pemerintah. Di kalangan masyarakat sendiri itu berbeda-beda. Sehingga bagi pemerintah juga tidak mudah. Di kalangan dokter aja sampai hari ini nih ada yang mengatakan, dokter itu masih ada yang mengatakan bahwa itu tidak perlu masker itu. Itu nanti hilang sendiri. Ada yang mengatakan tidak perlu vaksin itu, seorang profesor dokter. Masih ada yang mengatakan begitu, gitu. Apalagi antara dokter dengan bukan dokter, sosiolog misalnya rame memperdebatkan apakah mudik itu perlu dilarang atau tidak, perlu lockdown atau tidak. Di kalangan sosiolog, di kalangan dokter beda-beda. Agama, tokoh agama juga berbeda-beda. Nah ini persoalan kita. Nah Bang Kohar, kalau tadi dikatakan oleh Menko Polhukam masih ada perdebatan bahkan di tengah para dokter. Bagaimana bisa terjadi Bang Kohar? Ya beginilah, kita ikuti saja gaya Cina. Gaya Cina mengendalikan COVID-19. Tiongkok. Virus ini kan dari Wuhan, Tiongkok. Tapi kenapa Tiongkok itu bisa dalam tempo 9 bulan, itu virus relatif bisa dikalahkan. Sekarang kasus baru di Tiongkok rata-rata hanya di bawah 20 atau katakanlah di bawah 30. Bahkan sempat mencapai 1 digit, 9, 8 dalam tempo yang relatif lama. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena begitu peraturan sudah dibuat, semuanya tegak lurus. Tidak ada lagi perdebatan, semua menjalankan. Karena apa? Proses dalam berperang itu tidak bisa kita main debat-debat terus-menerus. Kalau kita debat terus-menerus, si A mendebat ini, menggunakan ini, lebih percaya ini, lebih percaya itu, maka tidak akan pernah selesai, sementara virus akan selalu datang. Varian baru, mutasi baru, akan membuat masyarakat kemudian kalah oleh virus itu. Dan itu yang tidak kita hindarkan. Itu yang tidak bisa kita terima. Yang harus kita hindarkan maksud saya. Maka yang paling penting adalah ketika keputusan sudah dibuat, maka tegak lurus lakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika Joe Biden akhirnya mengoreksi apa yang dilakukan oleh Donald Trump, hasilnya apa? Kasus di Amerika Serikat sekarang turun drastis, sangat landai, dan mereka berhasil mencapai vaksinasi dosis lengkap lebih dari 50% hingga detik ini. Dan Juli nanti ketika kemerdekaan Amerika, diperkirakan mereka sudah relatif mampu mengendalikan virus. Intinya adalah ketika ada kemauan bersama, ada kesadaran bersama, maka virus itu bisa dikalahkan. Artinya jangan percaya konspirasi dan tentu sekali lagi adalah tidak perlu meniru beberapa negara lain yang sudah membuka masker, kemudian berkerumun. Mereka membuka masker kan karena memang sudah vaksinasinya sudah lengkap. Mencapai herd immunity begitu ya. Jadi kita belum bisa meniru hal itu. Jadi memang masker ini adalah double sebagai perisai diri kita. Jadi ketaatan, kepatuhan untuk menggunakan masker menjadi hal yang sangat penting. Dan pemirsa, meski sudah mengikuti vaksinasi, masyarakat ini tetap disarankan untuk memakai masker double. Masker dan vaksin ialah perisai diri yang jika tidak mau terpapar virus corona yang tidak kelihatan, tetapi dengan cepat mencabut nyawa. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk kali ini. Saya Vera Baswan dan Bang Kohar, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai jumpa. TV